wartawan ini kayak buser. Kerjanya siang malam, masuk kampung, keluar kampung, ketemu dengan siapa aja. Jadi wartawan ini tidak boleh sakit. Nah, salah satunya dengan tidur yang cukup, minum air putih yang banyak, olahraga yang rutin, dan makan yang sehat. Nah, ini. Pasca beredarnya dugaan markup dana desa, DD, Desa Balam Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Desa Balam ancam 3 wartawan liput dugaan markup pembangunan kamar ganti dan MCK menghabiskan anggaran hampir ratusan juta untuk dana pembangunan kamar ganti dan MCK dengan ukuran 1,5 kali 4,5 kali tinggi dinding bangunan lebih kurang 2,3 meter. Kepala Desa Balam nekat ancam 3 wartawan dengan bahasa ancaman. Ujang OMBB, Rozi dan Dedi. Jangan Nian Dio cari gara-gara ke depannya, mau saya ajak duel itu. Melalui pesan singkat WhatsApp kepada media lain dan dikirim ke redaksi media harian Rakyat Online tanggal 29 Oktober tahun 2023. Ancaman yang disampaikan oleh Kepala Desa Balam Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dinilai warning untuk wartawan agar tidak mengikuti pemberitaan di beberapa media. Yang diancam agar dugaan markup tersebut terkesan hoaks. Dalam hal ini, Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara angkat bicara, kalau posisinya seperti ini meremehkan suatu persoalan. Siapapun pengacaranya, saya posisi netral, kita berbicara ini harus hati-hati, jangan seakan meremehkan satu pihak. Ungkap Ketua Forum Kepala Desa Air Padang ADMI. Melalui pesan suara WhatsApp, pantauan awak media, tindakan Kepala Desa Balam terkesan alergi kritikan dan terkesan tertutup di kalangan masyarakat Balam tentang tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini Alfa Tommy selaku Ketua Forum Wartawan LSM dan Ormas Bersatu Bengkulu dan notabene sebagai pemimpin redaksi Metro Update TV, juga sebagai Ketua Inkopol Provinsi Bengkulu ini, dengan tegas mengatakan dan sangat menyayangi perihal dugaan ancaman oknum Kades Desa Balam Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara tersebut. Maka dalam hal ini saya katakan, meskipun sudah ditegaskan, menghalangi wartawan atau jurnalis pada saat menjalankan tugasnya dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Namun hal tersebut di atas masih tidak membuat gentar sejumlah oknum pelaku yang masih saja melakukan tindakan-tindakan yang menghambat kinerja seorang jurnalis. Seperti tindakan teror, intimidasi, pengancaman, premanisme sampai dengan tindakan kriminalisasi dan kekerasan terhadap seorang jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya di lapangan yang selama ini sering terjadi di berbagai daerah. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara Desa Balam tersebut.
Oknum Kepala Desa Balam Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pengancaman dengan cara mengajaknya duel tersebut terhadap beberapa orang jurnalis yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini. Saat melakukan investigasi lapangan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menindaklanjuti isi dari MOU antara Dewan Pers dan Polri nomor 03-DP-MOU-3 Romawi-4-2022 dan nomor NK-4-3 Romawi-2022 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum. Terkait Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 1. Saya mengecam keras oknum Kades Desa Balam tersebut, yang telah berucap seolah tidak terima akan keberadaan wartawan, dengan melontarkan kalimat pengancaman mengajak duel terhadap wartawan, karena dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai seorang jurnalis. Maka dari itu, saya selaku Ketua Forum Wartawan LSM dan Ormas Bersatu Bengkulu, rencana akan mendatangi Polres Bengkulu Utara dalam waktu dekat ini, untuk mendampingi pelaporan anggota kita yang menjadi korban pengancaman oknum Kades tersebut, agar dapat ditindak secara hukum. Maka dari itu saya meminta kepada pihak kepolisian resor, Polres Bengkulu Utara, agar segera menindaklanjuti perkembangan terjadi terkait ancam oknum Kades Desa Balam tersebut, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menindaklanjuti isi dari MOU antara Dewan Pers dan Polri nomor 03-DP-MOU-3 Romawi _2022 dan nomor NK-4-3 Romawi-2022 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum. Tegas Alfa Tommy, dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara. Buyung Rano dan Dedi melaporkan. Bahwa sebagaimana amanah Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, ada di situ ditegaskan terkait dengan pasal pidana bahwa barang siapa yang menghalang-halangi wartawan untuk melakukan sebuah peliputan itu bisa dikenakan sanksi pidana penjara 2 tahun dan denda 500 juta. Wartawan dalam menjalankan tugasnya telah dilindungi oleh hukum, yakni sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sehingga siapapun yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah. Ya, Dewan Pers menyoroti perlindungan pekerja pers dari ancaman jeratan KUHP. Pasalnya, hampir setiap tahun terjadi kasus pekerja pers yang terjerat KUHP. Dewan Pers akan melindungi para pekerja pers dari jeratan KUHP jika memang pekerja pers itu tengah menjalankan tugas profesi kewartawanan dan tidak melanggar kode etik. Bukan untuk umum, siapa saja yang berbuat kejahatan terkait dengan kegiatan seperti kayak wartawan itu kan, ya dihukum. Yang dijaga itu adalah mereka yang melaksanakan profesi kewartawanan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik harus dilindungi. Jadi memang ada saya melihat cuma satu pasal yang terkait ada kata profesi. Padahal itu maksudnya kan siapa saja di KUHP itu kan yang melakukan tindakan yang dihukum.